Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Terkait gagalnya proses lelang pengadaan 8 juta belangko kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri segera melakukan proses lelang ulang untuk menentukan perusahaan yang dapat melaksanakan pengadaan belangko IKTP tersebut. Mengingat belangko IKTP masih dikerjakan oleh perusahaan asing. Sebanyak 8 juta belangko kartu tanda penduduk elektronik gagal lelang di akhir tahun ini. Hal itu disebabkan belum adanya perusahaan nasional yang memenuhi persyaratan administratif dan uji teknis dalam lelang belangko IKTP. Pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah menyediakan anggaran untuk pencetakan. Namun permasalahannya belangko IKTP masih dikerjakan oleh perusahaan asing. Kementerian Dalam Negeri berencana akan memproses ulang lelang pengadaan 8 juta IKTP sehingga dapat terrealisasikan pada pertengahan 2017 mendatang. Pemerintah akan menerbitkan surat keterangan bagi masyarakat yang belum memiliki IKTP. Surat keterangan tersebut nantinya bisa digunakan bagi masyarakat untuk mengikuti Pilkada serentak 2017. Terkait dengan gagalnya lelang IKTP, anggota Komisi 2 DPR Sirmaji mengatakan, gagalnya lelang 8 juta IKTP ini akibat perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola 8 juta belangko IKTP ini tidak memenuhi persyaratan. Untuk itu, Sirmaji mengharapkan gagalnya lelang ini tidak sampai menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Lelangnya gagal itu konteksnya kan lelang terhadap belangko-belangkonya, ya kan. Tetapi processing untuk menuju ke arah EKTP itu tetap bisa berjalan. Ya, terutama dalam hal ini adalah perekaman terhadap warga kita yang puluhan juta belum memperoleh EKTP, belum terekam dan sebagainya. Ini supaya dipercepat, khususnya yang akan pilkada di 101 daerah. Sirmaji menambahkan banyak permasalahan IKTP yang terjadi di daerah yang disebabkan belum adanya kesamaan sikap antara Dukcapil di daerah dengan KPUD. Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi 2 akan memanggil Dirjen Dukcapil untuk mempertanyakan solusi persoalan tersebut. Kekosongan belangko IKTP ini berdampak pada terus bertambahnya antrean pencetakan IKTP. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama, pimpinan DPR RI segera mengkomunikasikan kepada Komisi 3 DPR RI terkait fungsi pengawasan Dewan mengenai proses penegakan hukum dalam kasus ini. Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi para wakil ketua DPR yaitu Fadlizon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah menerima kunjungan Ketua Pembina Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, Habib Rizik Sihab beserta rombongan di gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Dalam pertemuan itu, Habib Rizik menyampaikan sejumlah hal yang dialami para demonstran pada aksi 4 November 2016 lalu. Ditemui usai pertemuan, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, pimpinan DPR akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan alat kelengkapan Dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan di sektor penegakan hukum, yaitu Komisi 3 DPR RI. Anggota sebagai pimpinan kami hanya sebagai juru bicara, tapi kami akan mendorong, mengkomunikasikan ini kepada alat kelengkapan yang bertugas untuk melakukan pengawasan di sektor ini, yaitu sektor penegakan hukum, yaitu Komisi 3 yang juga kemarin pada saat 4 November memberikan advokasi kepada demonstrasi yang berjalan dengan damai tersebut. Senada dengan Ketua DPR, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan, penjelasannya yang disampaikan oleh GNPF MUI sangat penting untuk menjadi catatan sekaligus bahan untuk melakukan tugas pengawasan, khususnya di Komisi 3 DPR RI. Sangat-sangat jelas sekali. Saya kira ini bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Habib Rizik ini menjadi bahan yang penting untuk kami tindak lanjuti. Tadi saya juga sudah menandatangani surat atas keinginan dari Komisi 3 untuk mengundang Kapolri terkait masalah ini, ya, terkait Fuad dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN untuk melanjutkan program Indonesia Terang di 12.000 desa di seluruh Indonesia,
Sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI meragukan program Indonesia tersebut dapat terwujud. Pasalnya kinerja PT PLN beberapa tahun belakangan ini kurang baik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan pesimis program pemerintah tersebut terwujud meski tujuan dari program tersebut sangat baik untuk daerah terluar dan juga daerah terisolir seperti di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak kekurangan energi. Menurut Inas, selama ini masih banyak program PLN yang tidak mampu dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apalagi untuk pemberian penerangan bagi 12.000 desa di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Inas mengatakan seharusnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PLN berkata jujur kepada Presiden jika program yang telah disampaikan kepada masyarakat tersebut tidak bisa diwujudkan di tahun ini, sehingga tidak membuat masyarakat desa di sejumlah daerah di tanah air tidak merasa kecewa dengan janji tersebut. Jadi kalau dikatakan 2016-2017 mau mengejar 12.000 desa, saya agak pesimis. Sangat pesimis gitu. Banyak hal yang belum bisa diselesaikan oleh PLN, terutama adalah mengenai infrastrukturnya itu sendiri ya, mengenai transmisinya. Transmisi kan banyak kendala. Bagaimana saya menyelesaikan 12.000 desa dari seluruh Indonesia? PLN kan harusnya terbuka sama Presiden. Target ini jangan nanti targetnya menjadi pencitraan saja, kenapa tapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus benar-benar terang, harus benar-benar real lah program itu. Real 12.000 atau cuma 2.000, 3.000, ya itu aja yang dibicarakan. Anggota Komisi 6 DPR Endang Srikarti Handayani mengatakan, program Indonesia Terang di 12.000 desa di seluruh Indonesia adalah tanggung jawab PLN untuk memberi penerangan. Endang meminta pihak PLN segera mewujudkan janji kepada masyarakat seperti yang dijanjikan dalam nawacita pemerintahan Jokowi JK. PLN itu sendiri kan sudah mendapatkan suatu pendampingan 23 triliun, diharapkan penerangan seluruh Nusantara itu menjadi benderang ya. Tentunya baik itu di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ya, itu menjadi PR-nya PLN ya. 35.000 megawatt itu tentunya harus segera untuk direalisasikan ya. Bahkan kalau perlu kita punya nuklir. Semuanya itu baik itu dari angin, dari air ya, sekarang itu biogas juga ada, itu bagian dari bisa membantu untuk penerangan ya. Habibie dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.